Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Saniadi Prihastomo. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana program studi manajemen rumah sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai inovasi digital di rumah sakit dalam kaitannya mengenai layanan kamar operasi dalam menunjang layanan inklusif rumah sakit di Indonesia. Sebagai pendahuluan, kita mengetahui bahwa di rumah sakit di Indonesia adanya suatu kebutuhan terhadap layanan inklusif, di mana layanan inklusif ini sangat terkait dengan pasien-pasien atau orang-orang yang rentan, baik itu secara akses, baik itu secara kemampuan, baik itu secara geografis dan lain-lain, di mana permasalahan layanan operasi ini sebetulnya sangat klasik dan tradisional, yaitu mengenai aksesabilitas, di mana informasi yang dapat diakses masih sangat-sangat terbatas, utamanya pada pasien-pasien atau golongan orang yang rentan. Kemudian terkait dengan efisiensi layanan operasi dan juga transparansi. Tujuan presentasi ini terkait mengenai menjelaskan bagaimana digitalisasi layanan kamar operasi ini dapat menunjang layanan inklusif. Kita tahu bahwa rumah sakit di Indonesia ini memiliki sebuah konsep layanan inklusif, di mana yang didefinisikan sebagai layanan inklusif adalah layanan yang memberikan akses kepada golongan atau kelompok yang rentan, keterjangkauan terhadap kelompok tersebut, dan juga partisipatif bagi semua kalangan, baik itu kalangan disabilitas, kalangan yang rentan, dalam hal ini pasien, dan juga kalangan-kalangan yang secara geografis terdapat suatu hambatan. Dan tantangan layanan kamar operasi yang tidak inklusif ini bisa berakibat yang cukup serius, yakni yang pertama adalah adanya antrian yang panjang dari antrian kamar operasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, informasi yang terbatas dalam hal ini tidak transparan, tidak jelas, tidak memberikan kejelasan terhadap pasien, dan tidak bisa memberikan pasien dan terlebih lagi kelompok-kelompok inklusif ini terhadap suatu informasi yang secara jelas atau secara gamblang bisa dilihat. Dan juga ada kesenjangan wilayah, di mana layanan kamar operasi yang tidak inklusif itu akan memberikan kelompok-kelompok yang secara geografis tidak bisa mengakses layanan operasi ini menjadi kelompok yang semakin rentan. Kemudian dengan adanya digital layanan kamar operasi, sistem yang bisa diterapkan ini berbagai macam sebetulnya. Yang pertama adalah mengenai scheduling atau penjadwalan, di mana kita sebut sebagai electronic OR scheduling atau penjadwalan kamar operasi secara elektronik, di mana penjadwalan ini otomatis, jadi tidak manual, sehingga dokter-dokter yang menjalankan ini tinggal menginput pada suatu sistem informasi layanan rumah sakit, dan secara langsung oleh suatu sistem yang sudah dibentuk dalam SIM-RS itu langsung penjadwalannya bisa dilakukan dan secara real time, sehingga tidak membutuhkan suatu atau sangat meminimalisir suatu prosedur atau mekanisme yang dilakukan secara manual. Kemudian yang kedua adalah EMR atau Electronic Medical Records yang terintegrasi dengan ruang operasi, sehingga ketika membuat surgical checklist, surgical safety checklist, membuat laporan operasi, membuat laporan asuhan keperawatan, semua terintegrasi satu menjadi dari dalam suatu SIM-RS, dalam hal ini adalah Electronic Medical Record, sehingga siapapun yang memiliki akses nanti akan bisa mengakses informasi tersebut yang tidak terpecah-pecah. Jadi ketika rumah sakit sudah memiliki layanan yang elektronik, masih ada yang manual, kertas, dan lain-lain, sehingga kalau ini terintegrasi dalam suatu layanan SIM-RS, maka harapannya sistem digitalisasi ini akan bisa berjalan dengan baik. Yang kemudian kedua adalah dengan adanya dashboard dan decision support system, di mana dashboard ini akan menampilkan secara general apa layanan operasi yang terjadwal pada saat itu, kemudian tidak menampilkan informasi medis secara berlebihan sehingga menjaga kerahasiaan pasien, tetapi pasien-pasien bisa mengakses kapan dia dioperasi, saat ini sejauh mana antrian operasi yang sebelumnya, dan sebagainya.
Dan yang berikutnya adalah remote OR monitoring atau memonitor kamar operasi secara remote ya, secara tidak harus menuju ke kamar operasi, sehingga keluarga ataupun nanti di masa depan ada tenaga ahli jarak jauh bisa memonitor kamar operasi ini yang utamanya terkait dengan layanan yang diterimanya. Contoh aplikasinya adalah SIM-RS berbasis kamar operasi, sehingga yang tadi kita sebutkan bahwa adanya suatu sistem yang terintegrasi antara semua yang terjadi di kamar operasi dengan SIM-RS yang sudah dibangun atau dibentuk di dalam suatu rumah sakit. Bisa juga melalui AI atau kita mengetahui ada artificial intelligence, suatu teknologi yang saat ini sangat berkembang, di mana kita bisa menggunakan AI prediction tools untuk kebutuhan kamar operasi. Ya, contohnya misalkan pada suatu hari sudah terdaftar atau terpetakan berbagai macam penjadwalan yang sudah diinput, akan tetapi oleh karena durasi, oleh karena kebutuhan peralatan dan lain-lain yang saling terkait satu sama lain, tools AI ini bisa membantu kita untuk memprediksi kamar-kamar operasi mana yang bisa digunakan sehingga penjadwalan bisa teratur, tidak saling tumpang tindih dan bisa meminimalisir resiko-resiko adanya pembatalan kamar operasi. Digitalisasi layanan kamar operasi ini diharapkan bisa memberikan dampak positif terhadap pelayanan inklusif, utamanya nomor satu adalah mengenai aksesibilitas. Pasien-pasien dari daerah terpencil bisa mendapatkan informasi penjadwalan kamar operasinya secara digital, dia bisa mengakses melalui aplikasi atau apapun itu yang dibangun oleh rumah sakit yang terkoneksi dengan SIM-RS rumah sakit sehingga real time. Oh, saya antrian ke 50, saat ini sudah jalan antrian ke 30 misalkan seperti itu. Sehingga yang dia dapatkan per harinya adalah real time antrian kamar operasi sehingga transparansi dan aksesabilitas ini bisa terjaga. Yang kedua adalah efisiensi dan keselamatan, di mana koordinasi lintas tim bisa lebih cepat. Jadi baik itu tim keperawatan, tim operator, tim anestesi bisa memantau. Dan yang ketiga yang sudah dibahas tadi adalah mengenai transparansi. Keluarga pasien bisa memantau suatu tindakan, misalkan pasien tersebut terjadwal jam kedua misalkan, sehingga jam pertamanya sudah sampai mana bisa terpantau, sehingga untuk pengaturan puasa dan lain-lain bisa semakin baik. Dan pada saat pasien tersebut dioperasi, keluarga pun sudah juga bisa memantau bagaimana tindakan operasinya, apakah sudah selesai, apakah sudah masuk ruang pulih sadar secara real time. Dan yang keempat adalah disabilitas friendly, di mana dengan penggunaan aplikasi-aplikasi yang bisa membuat interface sistem dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Dan strategi kedepannya adalah kolaborasi lintas sektor, di mana sistem ini ya kita tidak bisa membuat digitalisasi layanan operasi ini hanya pada satu orang, tetapi dibutuhkan adanya kolaborasi dari stakeholder. Yang pertama adalah Kementerian Kesehatan sebagai pengampu rumah sakit ya, dan juga pemerintah daerah untuk pengampu rumah sakit daerahnya, yang berkolaborasi dengan perguruan tinggi sebagai stakeholder yang mungkin bisa meningkatkan digitalisasi serta keilmuan yang ada di dalamnya. Dan yang tidak lupa adalah startup digitalisasi, di mana kita bisa berkolaborasi membuat suatu sistem aplikasi yang tadi bisa terakses dan juga secara interface bisa digunakan oleh penyandang disabilitas. Yang kedua adalah mungkin dengan memberikan insentif digitalisasi untuk RSUD di daerah. Kita tahu bahwa RSUD di daerah itu saat ini penggunaan digitalisasinya masih dalam level berkembang ya, belum secara masif, sehingga dengan pemberian insentif ini harapannya akan semakin menumbuhkan perkembangan digitalisasi utamanya untuk layanan operasi. Dan yang terakhir adalah integrasi digitalisasi kamar operasi ini dengan program JKN dan Satu Sehat, di mana dengan adanya platform yang besar maka stakeholder baik Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah juga bisa memantau digitalisasi layanan operasi ini dengan lebih baik, sehingga nantinya dapat dibuat kebijakan-kebijakan yang nyata yang berdasarkan dari data. Kesimpulan yang bisa kita tarik adalah digitalisasi kamar operasi ini bukan hanya soal teknologi, tetapi suatu jembatan menuju sistem kesehatan yang inklusif
dan pentingnya suatu keinginan politis ya, atau kita sebut sebagai political will. Tidak hanya masalah teknologi, tidak hanya masalah aplikasi, tidak hanya masalah medis layanan operasi, tetapi juga political will dari stakeholder serta investasi sumber daya manusia serta infrastruktur. Demikian pembahasan mengenai inovasi digitalisasi layanan operasi dalam kaitannya dengan layanan inklusif di rumah sakit, dan mudah-mudahan sedikit pembahasan ini bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.